Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan tanpa henti kepada kita. Kita masih diperkenankan untuk menikmati Ramadan sampai hari yang ke-8 ini, dan kita diberikan taufik untuk bisa beribadah, bisa kembali bisa bertemu dengan Al-Imam An-Nawawi melalui karya beliau, dan kita juga diberikan taufik untuk bisa menikmati ayat dan hadis di dalam setiap babnya, dan itu adalah anugerah yang lebih mahal daripada dunia dan isinya. Apalagi belajar dari salah satu yang terbaik, itu anugerah, hadirin. Dan kita lihat bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sangat keseharian, sangat berkaitan dengan kehidupan kita, apapun strata dan status sosial kita, dan mengajarkan kita bagaimana harus bersikap, bagaimana harus melihat, bagaimana harus memandang, bagaimana harus berbicara, dan tentu saja bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang harus selalu kita ingat dan kita camkan, hadirin yang Allah muliakan. Dan hadirin dan jamaah yang Allah muliakan, yang perlu kita ingatkan selalu itu, jangan lupa memulai setiap kajian dengan niat dan mengevaluasi ketakwaan kita, karena untuk mendapatkan manfaat di sebuah kajian, di sebuah majelis, itu butuh ketakwaan. Atau untuk mengamalkan ilmu itu butuh ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana, dalam surat Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, jadi wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian itu furqan. Apa arti furqan? Di antara tafsir furqan sebagaimana jelaskan Muhammad bin Ishaq, faslan bainal haqqi wal batil, pembeda antara hak dan batil, gitu. Pembeda antara hak dan batil. Jadi kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, terus bedakan. Yaitu ilmu, hadirin.
Itu yang dikatakan Ibnu Ishaq. Jadi kalau kalian bertakwa, Allah akan kasih kemampuan itu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Asal bertakwa sama Allah. Makanya ilmu itu bukan maklumat, bukan hanya wawasan, tapi butuh ketakwaan. Itu yang harus terus kita tanamkan, harus terus kita ingat, harus terus kita jaga. Bahwa ini nggak cukup hanya dengan kecerdasan, nggak cukup hanya dengan kejeniusan, nggak cukup hanya dengan hafalan yang kuat, walaupun semua aspek itu penting sekali. Tapi ketakwaan itu tuh memang pembeda, hadirin, dan memang fungsinya membedakan antara hak dan yang batil. Maka semoga kita bisa menyelami ilmu ini dengan ketakwaan, sehingga kita diberikan taufik untuk bisa membedakan dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, dan kita kembali masuk ke bab fadli du'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin, dan kita masuk ke hadis yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dan hadis ini juga memberikan semangat, spirit, khususnya bagi kita-kita yang sedang susah sekarang, untuk tidak pernah putus asa, untuk tidak pernah patah arang, karena memang Allah dan Rasulnya itu memberikan penekanan khusus dan keistimewaan untuk mereka itu tadi, orang-orang lemah, orang-orang sulit, orang-orang susah. Mari kita simak hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau menyampaikan, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Sa'id Al-Khudri sudah kita angkat di hadis keberapa? Hadis ke-20 ya. Hadis ke-20. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, ihtajatil jannatu wan nar. Nabi SAW bersabda, yang artinya ihtajatil jannatu wan nar, surga dan neraka itu berdiskusi. Dan tidak perlu kaget, karena ini adalah hal-hal gaib yang wajib kita imani. Walaupun dari satu dua sisi bagi sebagian pihak kok aneh ya, nggak aneh kalau kita membaca keterangan ini melalui pintu yang bernama tauhid dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dari pintu innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha berkuasa dan maha mampu atas segala sesuatu. Apa susahnya membuat surga dan neraka berbicara? Bukankah Allah bisa membuat Nabi Isa berbicara ketika masih sangat-sangat kecil? Jadi
nggak ada yang mengejutkan, nggak ada yang mengejutkan. Jadi kalau kita masuk dari pintu keyakinan bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu, aneh apa enggak? Enggak aneh, hadirin, biasa aja. Kok aneh? Enggak aneh gitu. Wong manusia aja bisa membuat hal yang kalau dibicarakan 20 tahun yang lalu mungkin dia dipikir orang gila kali gitu loh. Yang kalau diangkat 40 tahun yang lalu, diangkat di tahun 80-an gitu, bahwa ada orang bisa bicara pakai sebuah kotak kecil gitu, yang bernama handphone itu. Coba bicara di tahun 70-an, pas ngelihat orang jalan-jalan sambil bicara telepon, ini orang kayaknya agak nggak waras nih. Saya lihat sendiri dia tuh selama 20 menit ngobrol sendiri, aneh bin ajaib. Itu belum kita belum bicara pakai headset, tambah tambah nggak waras lagi kali. Ya Allah, di komat kamit sendiri, itu kupingnya kenapa tuh gitu. Tapi sekarang biasa aja, justru orang yang nggak percaya dibilang nggak waras gitu. Justru orang yang nggak percaya dibilang nggak waras. Anda tuh nggak waras, itu tuh handphone, itu tuh earphone atau headset, gitu aja. Jadi kalau manusia dalam sejarah bisa melakukan itu, ya sangat nggak mengherankan bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu gitu loh. Itu hadirin ya kan, penemuan-penemuan yang sekarang yang kita pikir paling canggih itu mungkin 20 tahun lagi ke depannya jadi bahan ketawaan gitu. Ya sama kayak dulu tahun 90-an tuh handphone baru tersosialisasi kan, kayaknya tuh keren banget. Coba sekarang kita pakai handphone tahun 90-an, jadi ketawain orang misalnya gitu, sebagian orang tentu saja. Jadi itu hal yang biasa aja. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan pesannya harus masuk nih hadirin, karena meyakini Allah maha mampu atas segala sesuatu itu cabangnya tuh kemana-mana. Ini hanya satu cabang aja, surga dan neraka tuh bisa diskusi. Dan ini yang membuat orang-orang beriman itu kuat menjalani kehidupan, karena dia yakin Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dan ia akan bawa kepada hal-hal yang positif terus kan, karena kita disuruh berpikir positif kan, kita disuruh optimis. Yu'jibunil fa'lu, Nabi SAW mengatakan, saya tuh kagum dengan optimisme atau kata-kata yang positif. Jadi orang beriman tuh ketika melihat atau membaca hadis ini tuh dia mengimani surga dan neraka dalam hadis ini, tapi dia luaskan lagi, ya berarti Allah maha mampu atas segala sesuatu ya. Apa susahnya Allah mengurai segala masalah kehidupan saya. Jadi ini yang perlu kita ingat, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nah, mari kita masuk lagi ke diskusi mereka. Faqalatin nar, maka neraka tuh menyampaikan, fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Kata neraka, di dalamku ini, di dalam diriku ini ada orang-orang yang angkuh dan sombong. Ada orang-orang yang angkuh dan sombong. Masya Allah. Lihat. Dan dijelaskan sebagian para ulama, kalau kita mau sedikit mendetailkan, al-jabbarun itu ashabul gilzah wal qaswah.
orang-orang yang keras, gitu, kasar, gitu. Hati mereka tuh keras, qaswatul qulub, angkuh, makanya angkuh, keras, gitu ya. Nah itu tuh kata neraka di dalamku itu orang-orang kayak begitu tuh. Wal mutakabbiri, dan orang-orang sombong. Wal mutakabbirun, orang-orang sombong. Dan kita ingat sombong itu definisinya apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi orang-orang yang angkuh, yang keras kepala, nggak mau gitu sama orang tua, keras aja, ribet sama mereka, terus menolak kebenaran, dibilangin ngejawab, ngebantah, dinasihatin bertahan, lalu serang balik, ngeremehin orang. Ini kata neraka di dalam diri saya. Orang-orang kayak begitu tuh, orang-orang kayak begitu. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wa qalatil jannatu, dan surga pun mengatakan, menjawab, fi du'afa'un nasi wa masakinuhum. Kalau di dalam diriku, kata surga tuh, itu adanya orang-orang lemah, nah itu, dan orang-orang miskin. Orang-orang lemah, du'afa'un nas wa masakinuhum, orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, beda ya. Kalau surga itu orang-orang yang sombong, angkuh, kasar, keras. Tapi kalau di surga itu orang-orang lemah, orang-orang miskin. Faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan di antara mereka berdua. Allah mengatakan, innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya. Surga, engkau itu innakil jannah, sesungguhnya engkau itu surga, sesungguhnya engkau itu surga, rahmatku. Jadi engkau itu rahmatku, kasih sayangku. Aku merahmati, aku menyayangi siapapun yang aku inginkan denganmu. Jadi aku sayangi, aku masukkan ke dirimu itu. Wa innaki an-nar, lalu bicara dengan neraka, wahai neraka, engkau itu azabku, azabi, u'adzibu biki man asya, dan aku menyiksa siapapun yang aku kendaki denganmu itu. Walikilaiku ma'alayya mil'uha, dan aku akan memenuhi masing-masing dari kalian. Saya akan isi penuh kalian. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, ini pelajaran, atau ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini,
Hadis ini menjelaskan kepada kita sekali lagi bahwa mayoritas penghuni surga itu orang-orang miskin dan lemah. Kenapa demikian? Nah, ini penting. Sehingga orang kaya nggak minder juga. Karena kalau kita lihat dalam kenyataan dan dalam sejarah sampai hari ini, li'annahum fil ghalib humul ladzina yanqaduna lil haqq. Karena mereka lah mayoritas yang mengikuti kebenaran. Mayoritas itu yang mengikuti kebenaran itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan itu yang disebutkan dalam hadis Abu Sufyan dan Heraklius. Yang para nabi itu mayoritas pengikutnya itu orang-orang lemah. Dari sini kita bisa memahami bahwa mereka masuk surga bukan karena ilat atau faktor kemiskinan dan kelemahan duniawi mereka, bukan. Namun mereka masuk surga karena mereka menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran, tawadu, rendah hati, mereka memulia atau menghormati orang, nggak meremehkan, dan hal-hal tersebut itu lebih sering dimiliki di orang-orang yang lemah. Oleh karena itu hadirin, orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan penguasa, jika mengikuti kebenaran, jika nggak meremehin orang, respect sama orang, lemah lembut dengan orang, maka masuk ke dalam surga juga. Dan itu bukan hal yang mengejutkan. Kita tahu bagaimana Nabi Sulaiman penguasa. Kalau misalnya syarat masuk surga harus miskin dan lemah, terus bagaimana dengan Nabi Sulaiman, hadirin? Kita nggak usah bicara tetanggaku yang kaya deh, Nabi Sulaiman udah langsung. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum? Itu semua pemimpin semua tuh, khalifah. Lemah enggak, khalifah kuat, terkuat malah, orang terkuat. Dan Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali masuk surga radhiyallahu taala anhum. Makanya mereka dinamakan al-asyratu mubasysyirina bil jannah. Al-asyratul mubasysyirun bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga secara langsung, direct. Artinya disebutkan langsung nama mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang perlu kita tanamkan, hadirin. Sebaliknya, ini penting. Lihat apa yang diucapkan neraka. Yang masuk, yang di dalam diriku adalah orang-orang yang al-jabbarun al-mutakabbirun, angkuh, keras, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lihat Nabi SAW dalam hadis ini tidak mengatakan di dalam aku orang-orang kaya, enggak.
Padahal menurut sebagian orang opposite atau lawan kata dari orang miskin apa? Orang-orang kaya. Tapi Nabi nggak mengatakan orang-orang kaya dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan orang-orang yang sombong. Nah, itu. Orang-orang yang angkuh. Nah, korelasinya baru pada di kenyataan yang rentan memiliki sifat ini atau yang lebih besar peluang memiliki sifat ini, kesombongan, keangkuhan, arogansi dan seterusnya. Jika kita ada dua opsi antara orang miskin dengan orang kaya, yang paling rentan belum tentu loh, rentan terjatuh itu orang apa? Yang punya semuanya gitu. Tapi apakah dipastikan? Enggak. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala udah kaya, jadi khalifah, tapi orang yang paling bersih hatinya kepada umat manusia, rendah hati, menghormati orang, nggak angkuh. Kalau sholat gampang nangis, tapi ketika Nabi SAW wafat paling tegar. Dan sangat berani menghadapi pihak-pihak yang ingin menggoyang setelah Nabi SAW wafat. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dokter sama tuh rendah hati, nggak ada keangkuhan. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu, lihat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Lihat, mereka punya kekuasaan, mereka memegang harta yang besar pada saat itu, tapi sangat rendah hati, sangat. Jadi sekali lagi ini hal yang penting. Jadi intinya adalah bahwa li'annahum fil ghalib humul ladzina yanqaduna lil haqq, karena mayoritas seringkali ya ini lebih mudah diresapi oleh orang-orang yang lemah. Belum lagi sering banget orang-orang lemah, orang-orang miskin itu di dunia itu terzolimi. Itu kan juga faktor terzolimi, sehingga nanti di hari kiamat mereka dapat transferan pahala banyak. Nah itu kan enak, karena di dunia tuh dizolimi terus gitu loh, yang lemah ditindas, yang miskin gitu loh. Nggak semua, ada juga orang kaya dizolimi, tapi kita lihat ya banyaknya orang yang miskin yang itu ya terzolimi, dan nanti kan pahala tuh ngalir terus hadirin gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Jadi kenapa itu tadi? Karena yang apa, sifat kelembutan, kerendahan, ketundukan kepada Allah, terus sikap mental mengikuti kebenaran, itu biasanya di mereka, biasanya, atau lebih banyak mereka, tanpa menutup pintu ke orang-orang kaya, penguasa, pejabat, tokoh yang juga lembut hatinya dan mengikuti kebenaran. Itu poin. Jadi jangan kita kalau ketemu orang kaya, lo kayaknya neraka lo gimana itu lo, emangnya ada hadis apa redaksinya di hadis ini? Justru kita yang udah miskin, lemah, main vonis orang, bisa jadi kita masuk neraka juga karena sombong. Gampang aja main vonis orang masuk neraka.
Terus pas orang kayanya digituin, iya memang saya ini banyak dosa. Tawadhu nih orang kaya, padahal udah divonis begini. Ya semoga Allah ampuni saya. Bisa jadi ini orang kayak masuk surga. Tawadhu dia, rendah. Ini orang nggak punya apa-apa, bisa jadi masuk neraka karena ngeremehin orang. Ngeremehin orang, mau vonis masuk neraka kan ngeremehin. Berarti kan imannya jatuh banget itu. Masa ada iman tinggi masuk neraka? Hadirin. Jadi seringkali kita terjebak itu. Biarin aja aku miskin di dunia, yang penting aku masuk surga. Lo kaya di dunia, masuk neraka. Lo anak baru aja ngeremehin dia ini. Sama. Lebih parah malah. Gak boleh ngeremehin tuh. Bukan hanya ngeremehin secara materi, secara iman, secara ketakwaan. Jadi jangan sampai terjebak gitu. Kita sombong juga. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi, nah itu hal. Nah pelajaran yang berikutnya nih jamaah. Hadits ini menunjukkan bahwa ketika Allah takdirkan kita menjadi orang lemah secara duniawi atau orang miskin, maka jadikan ini sebagai peluang besar masuk ke dalam surga. Jadikan ini sebagai modal untuk merendah dan tawadhu kepada kebenaran dan kepada manusia. Karena ketika Allah mentakdirkan kita lemah atau miskin, itu tadi kita tuh sama aja dikasih modal untuk lebih bisa untuk tawadhu, merendah terhadap kebenaran. Karena ego, potensi arogansi, potensi kesombongan otomatis lebih kecil. Jadi jangan ngeluh kenapa nasib gue tuh begini terus. Atau kan gue udah hijrah, kenapa justru terjun bebas ke bawah? Oh, jangan melihat seperti itu. Kemarin kan kita udah bahas cara melihat itu penting. Ini tuh cara agar kita lebih mudah untuk merendah. Merendah tuh nggak mudah loh hadirin. Makanya itulah kenapa banyak orang dapat hidayah di saat sakit. Karena pada saat dia merasa lemah, disitulah dia merasa butuh. Dan ketika dia merasa butuh sama penciptanya, sama yang menyembuhkan, sama yang maha kaya, disitulah lahir ketaatan dan ketundukan. Itu poin. Jadi bersyukurlah ketika kita dikasih kondisi yang Allah pilihkan untuk kita. Allah nggak mungkin zalim. Ketika kita dipilihkan kondisi lagi susah, lagi berat sekarang, oh ini cara Allah agar saya tuh lebih mudah untuk bisa menghayati konsep ini, untuk bisa merendah, untuk bisa merasa butuh. Kalau semua ada, mungkin saya lupa, saya nggak merasa butuh sama Allah. Akhirnya saya nggak tunduk. Karena sekali lagi hadirin Allah mau coba lihat. Tunduk dan nurut itu tuh memang harus merasa kecil. Dan hamba itu kan status yang paling rendah hadirin, hamba. Tapi justru itu status yang paling tinggi di hadapan Allah. Makanya kan seringkali, lu kenapa sih nurut banget sama dia? Ya karena aku orang kecil mas. Nah itu orang kecil. Emang lebih dekat untuk konsep ini. Tapi kalau udah itu, lu kenapa nggak nurut aja sih sama dia? Lu nggak tahu gue siapa?
Gue ini anaknya ini, sebutkan. Memang bangsawan ini orang, memang keluarga besar. Dia jangan macam-macam sama gue, gitu. Gue nih kerja di sini hobi doang, kerja. Gue nggak butuh duitnya. Kalau perlu perusahaan ini gue beli, sama tuh orang gue beli kalau bisa, gitu. Soal marah, lagi emosi disuruh sama manajernya. Oh, dia orang kaya. Gue nih kesini tuh hobi aja kerja. Bingung gue ngapain di rumah. Jadi bukan butuh duit, misalnya. Susah untuk itu. Jadi ketika kita lagi ditakdirkan nggak punya duit segala macam, ini peluang untuk merendah ke hadapan Allah, tunduk sama Allah, bertakwa. Nanti Allah sayang. Sebagaimana kalau Allah sekarang takdirkan kita jadi orang kaya, punya kedudukan, maka ini harus jadi cambuk pada kita untuk memperjuangkan ketawaduan, ketundukan kepada Allah lebih kuat lagi. Karena secara godaan lebih besar ini. Jadi effortnya harus lebih kuat, gitu. Punya semua hadirin. Karena Allah kata alhaqumut takatsur. Itu konsep mau lebih, mau lagi, nambah terus harta segala macam tuh alhaqumut takatsur, itu melalaikan kalian. Emang melalaikan. Makanya kita butuh upaya, juhud, effort yang lebih besar, dan jangan berkecil hati. Enggak. Dan kita berkompetisi secara positif dengan saudara-saudara kita yang miskin misalnya, dan dua-duanya itu mencari ridha Allah. Nah, itu baru cocok, hadirin. Itu ya. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Coba kita kembali ke hadis tersebut. Nabi kita selalu mengatakan bahwa, lihat, surga itu bilang apa? Di dalam diri itu orang-orang lemah, orang-orang miskin. Nah, terus Allah mengatakan apa? Innakil jannatu rahmati. Engkau, wahai surga, itu rahmatku. Arhamu biki man asya. Aku menyayangi siapapun yang aku inginkan dengan kamu. Dengan kamu. Jadi aku menyayangi. Dengan mina aku menyayangi. Dan mayoritas atau banyaknya penghuni surga orang apa tadi? Orang miskin. Berarti orang miskin yang bertakwa disayang apa dibenci sama Allah? Disayang. Jadi ketika kita ditakdirkan miskin, apakah itu artinya Allah jahat sama kita? Enggak. Apakah artinya Allah itu melupakan kita? Enggak. Apakah artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhi kita padahal kita udah sholat, udah berzikir? Enggak. Itu disayang. Disayang. Makanya ingat surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oh, itu. Ma wadda'aka rabbuka. Rabbmu tuh gak pernah tinggalkan kamu. Allahu Akbar. Surat Duha itu kalau kita baca, ketika Allah kasih jalan keluar setelah musibah, masalah yang itu orang bisa nangis, hadirin. Dan kalau kita baca pada saat kita lagi sulit gitu, itu memberikan kekuatan, hadirin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik untuk engkau daripada dunia. Luar biasa, hadirin. Ayat sebelumnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Rabbmu gak pernah tinggalkan kamu.
beriman itu ayat ini itu seperti air di tengah Sahara, hadirin. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi kita ini karena kebodohan kita, hadirin, seringkali Allah tuh sayang sama kita, tapi kita nggak nyambung. Dipikir Allah itu ninggalin kita, padahal Allah lagi kasih unsur-unsur yang membuat kita lebih mudah tunduk, lebih mudah bertakwa, lebih mudah nurut, dan lebih mudah menuju jalan menuju surga. Kita nih karena kurangnya ilmu, hati kita juga masih kotor, jadi suudzon. Makanya Allah katakan manusia itu innahu kana zaluman jahula. Gitu. Manusia itu zalim, banyak sekali zalim dan seringkali melakukan kebodohan. Gitu. Itu hal yang penting. Sebagaimana Allah menghukum hamba-hambanya masuk neraka itu bukan karena kezaliman Allah, hadirin, tapi memang ini orang memang layak untuk masuk neraka. Udah kelewatan bahasa kita. Gimana nggak kelewatan, hadirin? Allah Subhanahu wa ta'ala udah kasih hitungan yang beda. Pahala itu minimum 10 kali lipat. Minimum tuh. Amal soleh itu 10 kali lipat. Dosa itu hitung 1. Lalu Allah tetapkan ada musibah di dunia yang kalau kita sabar tuh gugurin dosa lagi. Lalu semua dikasih. Allah utus para nabi, tetap aja, hadirin, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ya berarti memang ini orang emang arahnya ke sana. Itu pun banyak orang di hari kiamat diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahabijaksanaannya Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang benar-benar yang masuk neraka tuh udah nggak ngerti kita mau bilang apa. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Soalnya banyak, semua banyak sekali lagi. Terus Allah buka pintu pertobatan. Terus wa'atbi sayyatal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Jadi ada banyak penggugur dosa itu Allah kasih. Kok bisa endingnya nanti dosa Anda lebih banyak? Itu kan, itu pun sebagian diampuni selama nggak melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, hadirin, ini yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi, Allah itu sayang sama orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang senantiasa kembali kepada Allah. Dan kemiskinannya bukan berarti Allah benci. Sebagaimana Allah nggak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri, meninggikan diri, walaupun dia dihormati secara duniawi. Makanya Allah berfirman, tilkad darul akhirah, dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu, kata Allah, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri, yang gak ingin meninggi di dunia, wala fasada, dan tidak ingin melakukan kerusakan.
Dan ingat, wal aqibatu lil muttaqin, dan ending, hasil akhir itu selalu untuk orang yang bertakwa. Selalu. Walaupun terkesan di awal terseok-seok, walaupun di pertengahan tergelincir, terpleset, terpukul, tapi kalau dia bisa bertakwa terus, ya, gitu. Wal aqibatu lil muttaqin, ending itu, hasil akhir itu selalu untuk orang yang bertakwa. Saya rasa cukup sampai di sini, hadirin. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan penanya. Izin bertanya Ustadz, saya dulu pernah sombong, lalu sekarang saya diremehkan orang. Apakah saya termasuk dalam hadis ini atau ini hanya balasan karena perbuatan saya? Bagaimana saya dapat termasuk dalam hadis ini? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Hadis ini dan hadis kullu dhaifin mutadha'af, ya. Setiap orang yang lemah dan diremehkan. Dulu saya sombong, lalu sekarang diremehkan. Kalau hadis ini masuk yang mana, hadirin? Saya sombong dan sekarang saya diremehkan. Gimana kira-kira? Tadi surga itu untuk dalam surga siapa? Orang yang lemah, orang yang miskin, lalu kembali kepada Allah. Terus yang neraka sebelumnya, yang sombong, yang angkuh, yang suka ngeremehin orang. Nah, penanya ini dulu sombong, sekarang diremehkan. Jadi masuk yang mana? Kayaknya dua-duanya deh, Pak Ustaz. Loh, hati-hati, jangan begitu jamaah. Hadirin, kalau dulu kita pernah sombong, lalu kita bertaubat, taubatan nasuha. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa kayak nggak pernah buat dosa. Dan bukankah banyak sahabat yang bertobat lalu menjadi bukan saja jadi ahli surga, tapi jadi manusia terbaik. Jadi sombong yang dulu tuh segera ditaubatkan atau ditobati. Terus yang kedua, ini penggugur dosa. Ya, ada sisi al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Dulu kita ngeremehin, sekarang diremehin. Tapi ketika kita sudah taubat, ini juga bagian dari pengguguran dosa mungkin. Tapi kan udah taubat, ya kita udah taubat. Tapi bukankah para ulama kita mengatakan bahwa orang-orang beriman itu khawatir terhadap dosanya walaupun dia sudah taubat. Kenapa demikian? Karena bisa jadi taubat kita nggak maksimal juga, hadirin. Nggak 100% misalnya. Kalau tobatnya cuma 80%, berarti kan ada sisa 20% lagi. Nah, dengan diremehkan inilah dosa-dosa yang 20% ini digugurkan biidznillah. Ini ilustrasi aja. Jadi insya Allah ini positif lah. Dan jangan dibalas lagi, udah biasa aja. Justru jadikan pelajaran, itu loh rasanya orang-orang yang kita remehkan dulu. Semoga kita jadi orang lebih baik lagi. Dan kalau kita bisa tutup lembaran kesombongan itu, lalu kita merendah kepada Allah, insya Allah kita dan penanya menjadi ahli surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi. Semoga Allah juga selalu menjaga, melindungi Ustadz, keluarga, seluruh tim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran terhadap rezeki yang akan datang, terutama ketika sedang diuji dengan kemiskinan, tidak punya uang seperak pun. Di sisi lain, saya juga berusaha semampu saya untuk tetap optimis, tetap baik sangka, dan yakin akan pertolongan Allah. Karena saya tahu rezeki sudah dijamin oleh Allah, dan berusaha semampu saya untuk tidak meminta, sekalipun pada saudara, walau dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Tapi kekhawatiran, ketakutan, makan apa nanti anak-anak itu seringkali datang. Apakah itu karena tauhid saya belum benar dan tawakal saya belum baik? Mohon nasihatnya. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rizki yang halal dan berkah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah urai masalah ekonomi dari penanya dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sekali lagi, ini belum tentu karena belum tentu karena tauhid kita atau tauhid penanya belum benar. Jika setiap kekhawatiran itu dilawan, karena itu memang upaya dari syaitan. Syaitan itu memang berusaha untuk menakut-nakuti kita, makanya masih ingat surat Al-Baqarah ayat 268, Allah berfirman, ya asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Itu syaitan emang kerjanya begitu. Jadi belum tentu juga ini karena lemahnya tauhid, bisa jadi karena tauhid kita kuat sehingga digoda terus. Asal kita lawan ya, kita tidak biarkan itu masuk dan menggerogoti iman kita. Jangan kasih masuk. Terus dilawan isti'anah. Kan seringkali ketika kita nggak punya uang sepeser pun juga ya, terus kita pikir besok gue makan apa, buktinya hari ini kita masih hidup dan ada makanan. Seringkali gitu loh. Seringkali di hari dimana kita bisa makan, bisa beraktivitas, itu kemarinnya syaitan goda kita, besok lo makan pakai apa? Bisa tuh makan. Karena itu tadi, karena Nabi SAW sudah mengatakan, tidaklah seseorang atau jiwa itu wafat kecuali Allah kasih semua rizkinya. Jadi kalau kita masih hidup pasti ada rizki. Rizki itu nggak ada ketika kita wafat, gitu aja. Masih ingat apa yang diucapkan Rabi'ah bin Ka'ab dalam hadis Ahmad? Mikir, kalau aku minta rizki, ngapain minta rizki? Toh rizki juga akan datang ke saya, gitu. Yang penting tuh kita berusaha. Itu Rabi'ah tuh miskin, nggak punya rumah, hadir. Mikirnya begitu. Padahal Nabi SAW udah mengatakan, sal nih, minta apa aja ke saya kasih. Sayanglah minta rizki. Ngapain meminta sesuatu yang pasti datang? Itu kan Masya Allah. Ngapain minta sesuatu yang pasti datang? Mendingan minta yang lain aja. Makanya minta mendampingi Nabi SAW di surga. Adapun rezeki bukan diangguran, berusaha. Adapun anak-anak tenang aja. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka, atau nahnu narzuquhum wa iyyakum.
Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Makanya sebagai ada riwayat dari salah seorang orang soleh dan ulama klasik itu ketika beliau mau meninggal itu uangnya udah dikasih ke semua pihak sehingga tidak menyisakan sepeser pun untuk anak-anaknya. Dan ini nggak harus ditiru. Ini kebijakan pribadi, bukan sebuah hal yang hukumnya sunnah atau itu, enggak. Kita tahu hukum waris itu ada dalam Islam, dan adanya hukum waris berarti memang ada warisan buat anak-anak. Tapi setiap orang kan mungkin ada ijtihad sendiri, pandangan pribadi. Tapi lihat bagaimana sudut pandang. Saya ingin jelaskan sudut pandang, bukan harus mengikuti demikian. Ketika ditanya, loh terus anak-anakmu nih gimana? Kok nggak disisa? Padahal ini sosok nih berkecukupan. Tapi dia kasih sampai ketika beliau mau wafat, diriwayatkan nggak punya apa-apa. Terus ditanya, gimana anak-anakmu? Beliau jawab apa? Anak-anakku itu opsinya dua, kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, mereka bermaksiat. Saya meninggal, mereka maksiat. Maka saya nggak mau uang saya dipakai maksiat sama mereka. Jadi, makanya saya nggak ada duit, saya nggak mau uang saya dipakai maksiat buat mereka. Nggak mau dipakai mereka untuk maksiat. Bisa mikir begitu ya? Kita mikir gitu nggak sih? Kemungkinan yang kedua, kata beliau, mereka bertakwa dan istiqomah setelah saya wafat. Kalau mereka bertakwa dan istiqomah, maka mereka nggak butuh uang dari saya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah udah janji, orang garansi mereka. Mereka nggak butuh dari saya. Itu aja. Bisa gitu pola pikir tuh. Gimana? Kita ikutin? Makom tuh udah bisa begitu ya. Sekali lagi, ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Di sisi lain, dan Nabi mengatakan engkau meninggalkan harta buat ahli warismu sehingga mereka nggak menjadi benalu, mereka nggak meminta atau bergantung sama orang, itu lebih baik, kata Nabi SAW. Jadi ini bukan, itu hanya kebijakan pribadi aja, tapi coba kita renungkan jadi ibrah. Sudut pandang itu penting. Jadi betapa yakinnya sebagian ulama dulu itu, kalau anak-anak bertakwa aman, dan itu benar loh, benar. Orang bertakwa kan dijamin sama Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah jaga kita semua, dan semoga Allah memberikan kita taufik, dan semoga Allah masukkan kita ke surga, baik orang fakir dan miskinnya maupun orang kaya dan pejabatnya. Semoga Allah memberikan ketakwaan kepada kita semua. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.